Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Kletus dan Marcellinus. Selama beberapa abad lamanya, nama anak Kletus dan Kletus dianggap orang sebagai dua orang paus yang berbeda. Menurut daftar resmi para paus yang dikeluarkan oleh Tahta Suci, Paus Anakletus atau Kletus memimpin gereja dari tahun 76 sampai tahun 88. Bahkan ahli-ahli sejarah gereja mengikuti daftar nama paus yang diterbitkan oleh Santo Irenaeus dari Lyon menyatakan Paus Anakletus dengan Kletus. Menurut sejarah gereja, Anakletus adalah pengganti Santo Petrus, ditetapkan sebagai paus selama masa yang kurang damai dan aman di dalam gereja, menyusul masa penganiayaan oleh Raja Nero yang berlangsung dari tahun 64 sampai 68. Pekerjaan Anakletus atau Kletus hingga meninggal antara lain membagi kota Roma ke dalam 25 paroki, membangun dan menghiasi kapel di Jalan Ostian sebagai penghormatan kepada Santo Paulus, dan membangun sebuah kapel yang sama di atas kuburan Santo Petrus di Vatikan. Anakletus mati sebagai martir dalam masa penganiayaan Kaisar Domitianus yang kedua, dan jenazahnya dikuburkan dekat dengan Santo Petrus. Buku Misa Romawi mendaftarkan hari pestanya bersama-sama dengan Marcellinus yang juga seorang paus. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Juru Selamat, keadaan kita tidak ada bedanya dengan orang Israel yang hidup dalam perbudakan di Mesir. Setelah keluar dari Mesir, mereka terbebaskan dari perbudakan. Namun tidak sedikit di antara mereka yang malah ingin kembali ke Mesir demi memenuhi keinginan dagingnya. Setelah kita dikeluarkan dari kegelapan, seharusnya kita menjadi imamat rajani dan memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya, bukannya tetap saja bermain-main dengan dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan Tuhan. Dalam kitab suci disebutkan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Jikalau kita menyenangkan hati Tuhan dan berusaha turut memberitakan keagungan, kebesaran dan kemuliaannya yang dinyatakan dalam diri Yesus, kita telah memenuhi panggilan Allah. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Kisah Orang Kudus selanjutnya.